Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Alfi Pratama, S.Phil M.Phil, selaku dosen pada mata kuliah Filsafat Hukum kelas D. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Nazif dengan NPM 211000230 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resensi dari jurnal dan YouTube tentang The Case of the Space Spelutians Explorer. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai pendahuluan tentang kasus ini terlebih dahulu. Kasus ini merupakan bagian sejarah hukum yang terkenal dalam teori hukum. Kasus ini pada dasarnya adalah kasus hipotesis yang dibahas dalam esai berjudul The Case of the Spelutians Explorer yang ditulis oleh penulis hukum Amerika Lon L. Fuller. Esai ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1949 di Harvard Law Review. Kemudian mari kita masuk ke kronologisnya. Kasus ini bermula ketika 4 orang yang merupakan anggota daripada organisasi amatir yang tertarik dalam eksplorasi goa yang bernama Spelutian Society ini. Mereka ditemani oleh Roger Wetmore, yang dimana Roger Wetmore ini juga merupakan anggota daripada organisasi amatir tersebut yang bernama Spelutian Society ini. Mereka ditemani oleh Roger Wetmore mulai menelusuri goa Batu Kapur di dataran tinggi tengah persemakmuran. Saat mereka berada jauh dari pintu masuk goa, terjadi tanah longsor yang menyebabkan satu-satunya jalan keluar dari goa tersebut tertutup oleh batu-batu besar. Para penjelajah goa tersebut pada akhirnya terjebak di dalam goa tersebut selama berminggu-minggu tanpa makanan, minuman, yang mengharuskan mereka untuk membunuh anggota penjelajah goa tersebut untuk bertahan hidup. Selagi mereka diselamatkan oleh regu penyelamat dengan menggunakan alat komunikasi seadanya yang dapat mereka gunakan. Lalu kronologi berikutnya, dokter yang melakukan komunikasi kepada para penjelajah goa tersebut menyebutkan bahwa kecil kemungkinan mereka dapat bertahan hidup selama 10 hari tanpa makanan. Wetmore menyarankan bahwa mereka harus membunuh salah satu anggota penjelajah tersebut dan memakan daging anggotanya. Pada awalnya, seluruh anggota penjelajah tersebut menjawab tidak berkenan dan tidak bersedia untuk dibunuh dan dagingnya dimakan. Akan tetapi, karena kebutuhan hidup mereka selama terjebak di dalam goa, pada akhirnya Wetmore lah yang pertama kali dibunuh oleh keempat anggota yang lain dan dimakan dagingnya oleh para penjelajah lain untuk dapat bertahan hidup. Selama regu penyelamat ingin menyelamatkan para penjelajah goa yang terjebak tersebut, 10 orang penyelamat tersebut yang ingin menyelamatkan Spelutian Society ini dinyatakan mati atau dinyatakan meninggal karena tertimpa oleh susulan longsor yang terjadi. Dokter menyatakan bahwa sebenarnya mereka dapat diselamatkan oleh regu penyelamat apabila mereka tidak membunuh Wetmore dan memakan dagingnya untuk bertahan hidup. Kemudian para penjelajah gua tersebut berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat pada hari ke-32 setelah mereka terjebak dalam eksplorasi gua Batu Kapur tersebut. Sementara Wetmore dinyatakan dibunuh pada hari ke-23 mereka terjebak di dalam gua karena mereka tidak memiliki makanan dan minuman sehingga mereka harus membunuh Wetmore tersebut yang artinya 9 hari sebelum keempat penjelajah gua tersebut diselamatkan oleh tim regu penyelamat. Mereka kemudian ditangkap dan diadili karena kasus pembunuhan. Kasus tersebut menyentuh berbagai aspek hukum dan etika, termasuk apakah tindakan mereka dapat dianggap sebagai pembelaan diri atau darurat. Lalu kita masuk kepada rangkuman. Cerita ini menyajikan pandangan 5 hakim berbeda di pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung. Masing-masing mencerminkan pandangan berbeda mengenai hukum dan etika. Ia digunakan sebagai alat untuk mempertanyakan berbagai teori hukum seperti positivisme hukum, naturalisme, dan utilitarianisme. Kasus penjelajah Spelutian tersebut telah menjadi topik diskusi dalam studi ilmu hukum dan filsafat hukum dan menunjukkan kompleksitas dan ambiguitas hukum dan etika dalam situasi ekstrim.
Lalu kita masuk pada pendapat para hakim Mahkamah Agung. Yang pertama ini ada Hakim Ketua Trupeni. Hakim ini mewakili pendekatan positivisme hukum. Pendekatannya adalah bahwa hukum harus diterapkan secara ketat sesuai dengan teksnya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau etika. Dalam pandangannya, tindakan kelompok penjelajah tersebut untuk membunuh salah satu anggota mereka adalah tindakan yang melanggar hukum dan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim Ketua Trupeni menganggap bahwa pengadilan atau dalam hal ini Mahkamah Agung tidak boleh memasukkan pertimbangan etika atau keadaan darurat dalam putusannya. Lalu kemudian yang kedua ada Hakim Foster. Hakim Foster atau hakim ini mewakili pendekatan naturalis dalam hukum. Dia berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi dan keadilan alamiah. Dalam pandangannya, tindakan kelompok penjelajah tersebut atau Spallution Society ini harus dipertimbangkan sebagai tindakan yang dibenarkan. Karena mereka melakukan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam situasi yang sangat ekstrim. Dalam hal ini, mereka terjebak di dalam goa selama 32 hari tersebut. Lalu kemudian pendapat Hakim Mahkamah Agung yang ketiga ini ada Hakim Tating. Hakim Tating atau hakim ini mewakili pendekatan utilitarian dalam hukum. Pendekatannya adalah bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada perhitungan dampak keseluruhan. Dalam pandangannya, tindakan kelompok penjelajah harus dihargai karena tindakan tersebut menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang dikorbankan. Dalam konteks utilitarian, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang paling baik. Lalu ya hakim yang keempat ini ada Hakim Ken. Hakim ini mewakili pendekatan formalis dalam hukum. Pendekatannya adalah bahwa hukum harus diterapkan dengan ketat sesuai dengan kata-kata dan teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks atau dampak moral. Dalam pandangannya, kelompok penjelajah tersebut atau kelompok penjelajah daripada Spallution Society ini seharusnya dihukum karena mereka secara jelas melanggar hukum yang melarang pembunuhan. Lalu ada pendapat hakim dari Mahkamah Agung yang terakhir ada Hakim Hendi. Hakim ini mewakili pendekatan yang lebih fleksibel dalam hukum, yang mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan moral. Dia berpendapat bahwa dalam situasi ekstrem seperti ini, pengadilan atau Mahkamah Agung ini harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan moral. Dalam pandangannya, kelompok penjelajah atau kelompok penjelajah daripada Spallution Society ini seharusnya menerima hukuman yang lebih ringan karena mereka terjebak dalam situasi yang sangat sulit dan melakukan tindakan yang dapat dimaklumi dalam keadaan tersebut. Dari kelima pendapat hakim Mahkamah Agung ini terjadi yang namanya dissenting opinion, yaitu ada perbedaan pendapat. Hakim ketua Trupeni ini menyatakan bahwa dari Spallution Society ini, dari keempat terdakwa ini harus dihukum harus dihukum dengan memberikan hukuman maksimal. Lalu ada Hakim Ken juga berpendapat yang sama dengan Hakim Ketua Trupeni yang menyatakan dengan Hakim Ken menyatakan bahwa dari keempat terdakwa ini harus diberikan hukuman mati karena mereka telah melakukan pembunuhan. Sedangkan Hakim Foster, lalu ada Hakim Tating dan Hakim Hendi menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pendapat daripada Hakim Ketua Trupeni dan Hakim Ken ini karena mereka ini menyelamatkan lebih banyak nyawa seperti yang dikatakan oleh Hakim Tating ini. Mereka ini keempat terdakwa ini menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang dikorbankan. Jadi dari ketiga hakim ini menyatakan bahwa mereka tidak harus dihukum mati dan seharusnya diberikan hukuman yang lebih ringan. Pesan tersirat dari kasus ini yang pertama ada kompleksitas hukum. Kasus ini mengilustrasikan bahwa hukum tidak selalu memiliki jawaban yang jelas dalam situasi yang sulit dan ambivalen. Pendekatan yang berbeda terhadap hukum dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Lalu pesan tersirat yang kedua ada konflik antara hukum dan moralitas. Kasus ini menggarisbawahi konflik potensial antara hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip moral atau etika dalam pengambilan keputusan hukum.
Terkadang tindakan yang mungkin sah secara hukum bisa menjadi dilema moral. Lalu pesan tersirat yang ketiga ada perlunya fleksibilitas dalam hukum. Pendekatan Hakim Hendi yang lebih fleksibel dalam kasus ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam hukum untuk menangani situasi-situasi khusus yang tidak dapat diatur oleh hukum yang kaku. Lalu yang berikutnya ada pentingnya konteks. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa konteks dapat memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan hukum. Memahami konteks suatu kasus seringkali penting dalam menilai apakah suatu tindakan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Lalu pesan tersirat yang berikutnya ada relevansi filsafat hukum. Kasus ini menyoroti relevansi filsafat hukum dalam pemahaman dan penyelesaian masalah hukum yang kompleks. Filsafat hukum membantu kita memikirkan dasar-dasar moralitas dalam hukum. Lalu yang keenam ada pentingnya debat hukum. Kasus ini sering digunakan dalam debat hukum dan filsafat hukum untuk merangsang pemikiran kritis dan diskusi. Debat ini dapat membantu pengembangan hukum yang lebih baik dan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu hukum dan etika. Lalu pesan tersirat yang terakhir ada pentingnya keadilan. Meskipun hukum adalah kerangka kerja yang penting untuk mengatur masyarakat, kesadaran terhadap keadilan juga sangat penting. Keadilan sosial dan moralitas harus tetap menjadi pertimbangan penting dalam sistem hukum. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dipelajari dari kasus penjelajah Spelution ini adalah bahwa hukum dan etika dapat menjadi sangat kompleks, terutama dalam situasi-situasi ekstrim. Terkadang kita harus melihat dan mempertimbangkan aspek lain dalam memutuskan sesuatu. Kita tidak hanya saja dapat melihat dari satu sudut pandang saja, satu sisi, dan satu aspek saja. Akan tetapi, kita harus melihat daripada berbagai aspek kehidupan yang kemungkinan dapat terjadi, yang kemungkinan dapat dilakukan. Keempat terdakwa dalam kasus ini diadili dan diputus terkait kasus pembunuhan dan kasus kanibalisme. Lalu kesimpulan yang berikutnya, dari kelima hakim Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa keempat terdakwa dalam kasus pembunuhan dan kanibalisme tersebut harus diberikan hukuman mati karena mereka melakukan kasus berat. Sementara dua hakim Mahkamah Agung yang lain menyatakan bahwa keempat terdakwa ini tidak harus diberikan hukuman mati dan tidak harus untuk dijatuhi hukuman mati karena mereka melakukan upaya untuk hidup walau harus untuk dengan membunuh rekannya sendiri. Sementara satu hakim tersisa menyelamatkan keempat terdakwa tersebut, yang artinya dapat kita ketahui juga bahwa apakah yang mereka lakukan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dalam melakukan penyelamatan, atau malah sebagian besar orang malah masih menganggap bahwa hal yang dilakukannya tersebut salah salah dan harus diberikan serta harus dijatuhi hukuman mati. Wawasan baru yang saya dapatkan setelah membaca dan mengerti akan kasus ini ialah yang pertama, penyederhanaan penanganan perkara yang dilakukan oleh para hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Lalu yang kedua ada penarikan kesimpulan perkara yang harus dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Lalu yang ketiga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak, terutama para terdakwa yang sudah terjebak lebih dari 10 hari dan mereka dituntut untuk mendapati kebutuhan hidupnya walau harus dengan membunuh. Lalu yang keempat ada analisa mendalam akan kepastian juga diperlukan dalam memberikan putusan yang mendalam akan kasus ini. Dan yang terakhir dapat menjaga netralitas daripada kode etik hakim yang sehingga tidak gampang terhasut akan orang lain. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.